Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Naufal Fauzan dengan RP 50172316003 dengan kelas B Analisa Digital Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas presentasi sampling dan juga aliasing dari Nyquist sinyal sampel. Oke, saya akan share screen dari MATLAB-nya. Oke, baik. Untuk codingan dari MATLAB-nya sendiri, yang pertama itu menggunakan clear, CLC, dan close all untuk inisialisasi awal, clearing all window. Habis itu, ini saya akan, ini sudah jadi sebelumnya untuk apa namanya codingannya, namun saya akan menjelaskan per baris untuk apa saja. Nah, yang pertama ada mendefine tak waktunya untuk sinyal kontinu tersendiri dengan tujuan untuk membuatkan vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi tinggi yang sekitarnya 0,01 second di sini yang digunakan untuk menghasilkan sinyal kontinu atau idealnya. Lalu baris selanjutnya itu Baris selanjutnya terdapat mendefine atau mendefinisikan sinyal frekuensinya tersendiri dengan frekuensi senilai 10 Hz dan frekuensi senilai 10 Hz dan juga 50 Hz dengan define 10 Hz dan juga 50 Hz. Lalu kita spasi dan juga define lagi. Untuk yang 10 dan 50 Hz ini 10 Hz itu yang low dan juga 50 itu yang high frequencies. Itu yang sudah ditentukan pada PPT minggu lalu. Lalu untuk sampling frekuensinya juga dengan fs, nilai fs-nya itu 20, 40 juga 100. Jika yang below itu 20, lalu yang ada Nyquist itu 40 dan juga above the Nyquist itu 100. Lalu mendefine lagi. Di sini mendefinisikan warna dari tiap eh, plot yang akan keluar dikarenakan untuk membedakan perbedaan tersebut yang sangat signifikan dengan nilai fs 20-nya itu akan keluar dengan warna R atau red, lalu 40 itu akan didefinisikan dengan G atau green, dan 100 ada B atau blue. Lalu mendefinisikan lagi seperti ini. Nah, ini for I, ini untuk array frekuensi sampling yang akan digunakan untuk mengamati efek aliasing tersebut dengan sinyal continuous sin 2 dikali P dikali F dan juga dikali T underscore cons. Lalu I-nya itu 1 dengan link frequencies, dengan F-nya itu frekuensinya I juga. Lalu di sini akan mendefinisikan figurnya itu dengan nama sinyal persen dari eh, 10 dan juga 50 Hz tersebut. Nanti kita definisikan. Lalu bawahnya. Nah, seperti ini. Ini definisi plot original dari continuous signal tersebut yang paling atas dengan subplotnya itu 4,111 dengan plotnya itu T-con dengan black for continuous. Untuk titelnya itu sendiri adalah original continuous signal yang akan diisi sebagai 10% dan juga 10 dan juga 50 Hz dengan X labelnya itu time dan juga Y labelnya itu amplitude. Oke, dengan grid on. Lalu Lalu mendefinisikan lagi dengan loop through the sampling case with different color dikarenakan ini akan hasilnya visualnya akan setiap dua figur. Yang figur pertama itu akan mengeluarkan sinyal 10 Hz dan juga sinyal 10 Hz itu jika di aliasnya juga sampling dengan 20, 40 dan juga 100 sampling study case, dan juga figur kedua itu yang high frequencies yang 50 Hz dengan eh, hasil visual
20, 40 dengan 100 juga yang diikutinya dengan study case tersebut. Karena maka itu menggunakan loop through the sampling case with different color untuk mengulang dengan F1 dengan F sama dengan 10 dan juga F sama dengan 50 yang membuat sinyal continue dari sin 2 PF kali T itu masing-masing frekuensi tersebut. Lalu loop ini menggunakan fs sama dengan 20, 40 dengan 100 Hz dengan T sample itu waktu sampel tergantung dengan fs-nya, maka fs sama dengan underscore values J dengan T sample sama dengan 0 banding 1, fs-nya 1. Dengan sinyal sampelnya itu sin 2 dikali Pi dari T sampel tersebut. Itu sinyal hasil samplingnya. Oke. Lalu ini menggunakan subplot 4, 1, dan juga J+1. Ini karena menempatkan hasil sampling pada subplot baris kedua, ketiga, dan juga keempat. Karena subplot baris ke-1 itu merupakan sinyal continuous awalnya yang sampling rate dari 10 dan juga 50 Hz. Lalu seperti biasa title sprint dengan sampel sinyal dengan fs-nya yang 20, 40, juga 100 di atasnya dengan X labelnya time dan juga Y labelnya amplitude dengan grid on. Lalu kita tutup dengan 2 N di bawah, lalu kita run dengan hasil figur sinyal yang 10 Hz itu yang seperti ini, dan juga figur sinyal 2 itu seperti ini. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil dan juga proses aliansi dan juga sampling pada PPT setelah ini yang akan saya share screen. Oke, baik. Di sini merupakan presentasi PPT pada hasil sampling dan juga aliasing yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk about sampling sinyal dulu, yaitu proses mengubah sinyal kontinu yang analog menjadi sinyal diskrit digital dengan cara mengambil nilai sinyal pada interval waktu yang juga tertentu pastinya. Dan juga untuk sinyal aliasing itu sendiri terjadi ketika sampling rate atau fs itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi tertinggi sinyal, alias tidak, dan juga alias itu tidak memenuhi Nyquist rate. Seperti itu. Oke, next. Untuk teorema dari Nyquist rate sendiri, itu adalah aturan yang memberitahu berapa sering kita harus mengambil sampel untuk menghindari aliasing. Dan sinyal kontunya analog itu dapat direkonstruksi dengan sempurna dari sampel-sampel asalkan frekuensi sampling atau fs itu lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal tersebut dengan f underscore max. Oke, next. Nah, ini untuk hasil dari visual plot yang low frekuensi atau 10 Hz. Di atas ada satu subplot yang continue sinyal, habis itu ada sampel sinyal yang dengan study case 20 Hz yang below at the Nyquist rate, habis itu ada yang 40 Hz yang rata atau ideal dengan Nyquist rate, dan juga 100 atau over dari nilai Nyquist rate tersebut. Lalu dengan pembahasan yakni sinyal sinus 10 Hz itu eh, frekuensinya sudah cukup jelas terlihat 10 siklus dalam 1 detik dengan referensi ideal sebelum proses sampling tersebut. Lalu yang 20 Hz yaitu frekuensi sampling 2 dikali 10 Hz. Maka dari itu hasil tidak terlalu smooth dan juga hasilnya hampir tidak bisa dibedakan dengan akurat dari bentuk hasilnya karena kualitasnya yang juga buruk. Lalu sampling dengan 40 Hz yang hijau ini itu samplingnya 2 kali lebih cepat dari Nyquist rate, dan juga bentuk sinyal hasil sampel itu mulai menyerupai sinyal aslinya, dan hasil sampling itu terlihat cukup padat dan bisa merekonstruksi sinyal dengan baik. Untuk yang terakhir sampling dengan fs 100 Hz biru atau above the Nyquist rate itu jauh di atas Nyquist rate oversampling, dan juga hasilnya sangat padat dan mendekati sinyal kontinu, dan hasil sampling sangat baik dan bisa direkonstruksi hampir dengan sempurna. Oke, ini untuk yang hasil dari visualisasi 50 Hz. Dengan original continuous sinyalnya ini udah cukup rapat, dari 1 detik itu ada 50 kali eh, pengulangan atau 50 kali
sinyal yang akan continue dalam 1 detik. Lalu di sini terdapat fs samplingnya 20 Hz yang below, dan ini terdapat 40 Hz yang rata dengan increase rate, dan juga 100 Hz yang over sampling dari increase rate. Lalu untuk yang 50 Hz itu sinyal sinusodialnya berfrekuensi 50 Hz, dan juga sebelum disampling itu ideal. Lalu sampling dengan 20 Hz atau yang merah itu dia itu terjadi aliasing karena sinyal hasil sampling tidak menyerupai sinyal asli, dan juga contoh kegagalan sampling akibat pelanggaran dari teorema Guess karena fs itu dari 20 Hz itu kurang dari 2 dikali f sama dengan 20 Hz itu kurang dari 100 Hz-nya Nyquist rate. Seperti itu. Lalu sampling dengan frekuensi 40 Hz yang berwarna hijau itu juga fs-nya itu kurang dari 2 dikali frekuensi yang dimana 40 Hz itu kurang dari 100 Hz. Dan itu masih di bawah Nyquist rate, aliasing juga akan dilakukan meskipun datanya lebih padat dari sebelumnya, tapi tetap saja tidak bisa mempresentasikan sinyal yang aslinya. Lalu yang terakhir sampling dengan fs 100 Hz atau yang berwarna biru yang seperti ini. Itu juga terlihat cukup cukup sangat-sangat padat ya, dengan penjelasan fs sama dengan 2 dikali f itu tepat di batas Nyquist rate tersebut, dan juga meskipun titik yang lebih padat, hasil sampling juga masih belum ideal karena sinyalnya itu 50 Hz, itu sangat-sangat cepat untuk berubah dalam 1 detik tersebut, dan tidak jadi aliasing, tapi hasilnya itu kurang berguna karena data itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat mepet dalam 1 detik tersebut. Lalu kesimpulan pada presentase dan juga eh, penggunaan tugas sampling dan juga aliasing pada MATLAB kali ini itu yang pertama, teorema Nyquist-Shannon itu fs-nya itu lebih besar sama dengan 2 dikali f max. Lalu yang kedua, sampling rate yang rendah itu menyebabkan terjadinya aliasing. Lalu yang ketiga itu untuk hasil yang akurat itu pilih fs yang jauh di atas 2 dikali f max-nya. Lalu yang terakhir itu aliasing itu membuat sinyal terlihat seperti frekuensi lainnya, bukan frekuensinya awalnya. Seperti itu. Nah, baik dikarenakan semua penjelasan dan juga tugas sudah mencapai ke kesimpulan, maka dari itu saya akan tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih Pak Dharma untuk kesempatannya untuk mempresentasi saya bisa mempresentasikan hasil tugas saya. Akan saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.